Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, pada video ini saya akan bercerita tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Namun, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe ya Kacong Rantani Channel dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Oke? Anak-anak hebat, mari kita cari tahu bersama tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah proses perkembangbiakan yang terjadi secara kawin atau seksual yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, supaya bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif, tumbuhan harus memiliki alat perkembangbiakan generatif berupa bunga. Nah, anak-anak hebat, agar kita lebih paham tentang bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yuk kita cari tahu struktur bunga. Anak-anak hebat, struktur bunga itu terdiri dari kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, putik, dan dasar bunga. Seperti apa sih kelopak bunga? Perhatikan gambar yang diberi tanda panah itu. Itulah yang disebut kelopak bunga. Kelopak bunga umumnya berwarna hijau. Kelopak terletak pada bagian terluar dari bunga. Kelopak bunga tersusun atas sel-sel epidermis yang dilapisi oleh stomata. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bagian dalam bunga, terutama pada bunga yang masih kuncup. Anak-anak hebat, bagian bunga yang kedua adalah mahkota bunga. Seperti apa sih mahkota bunga itu? Perhatikan gambar bunga mawar yang berwarna merah muda atau yang dipetik oleh tangan itu adalah mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Selain itu, tugas mahkota juga melindungi alat reproduksi bunga atau putik dan benang sari. Anak-anak hebat, kita lanjutkan ya pada bagian bunga berikutnya, yaitu benang sari. Seperti apa sih benang sari itu? Perhatikan gambar. Benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan. Bagian-bagian benang sari meliputi tangkai sari atau disebut filamen dan kepala sari yang disebut dengan antera. Kepala sari terdiri dari 4 kantong sari atau loculus. Fungsi dari benang sari sebagai proses perkembangbiakan dan penghasil serbuk sari yang menghasilkan gamet jantan pada tumbuhan. Itu anak-anak hebat. Bagian bunga selanjutnya adalah putik. Anak-anak hebat, perhatikan gambar. Putik biasanya terletak di bagian paling tengah dari bunga. Putik memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat perkembangbiakan atau kelamin betina dari tumbuhan. Dan yang terakhir, dari bagian bunga adalah dasar bunga. Seperti apa sih bagian dasar bunga itu? Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar. Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Secara tidak langsung, dasar bunga menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Itu anak-anak hebat. Anak-anak hebat, lalu bagaimana ya cara tumbuhan berkembang biak secara generatif? Ada yang tahu tidak? Baiklah, kita mulai ya. Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak secara generatif? Pertama,
Serbuk sari pada tumbuhan biji tertutup yang menempel di kepala putik tumbuh membentuk pembuluh serbuk sari atau disebut dengan tabung serbuk sari. Yang kedua, pembuluh serbuk sari itu tumbuh di dalam tangkai kepala putik, membentuk saluran menuju ke bakal buah yang mengandung bakal biji. Yang ketiga, di dalam pembuluh serbuk sari terdapat 2 inti generatif dan 1 inti vegetatif yang berasal dari pembelahan inti serbuk sari. Selanjutnya, 2 inti generatif itu disebut inti sperma pertama dan inti sperma kedua. Inti sperma pertama dan kedua bergerak menuju bakal biji. Inti sperma pertama masuk melalui mikrofil atau liang bakal biji menuju ke inti sel telur. Inti sperma pertama akan melebur dengan inti sel telur. Hal ini disebut dengan pembuahan pertama. Hasil peleburan inti sperma pertama dengan sel telur adalah zigot. Zigot akan tumbuh menjadi lembaga atau embrio atau calon tumbuhan baru. Hasil peleburan inti sperma kedua dengan inti kandung lembaga sekunder atau endosperma. Endosperma merupakan cadangan makanan untuk calon tumbuhan baru. Setelah pembuahan, dinding bakal buah tumbuh menjadi buah. Umumnya di dalam buah terdapat biji. Contohnya pada mangga, rambutan, jambu, dan lain-lain. Itu anak-anak hebat. Anak-anak hebat, dari pembahasan tadi, apakah kalian sudah paham? Kalau paham, coba sebutkan kira-kira ciri-ciri perkembangbiakan generatif itu apa saja. Bagaimana, sudah tahu? Baiklah, sekarang kita ulas ya satu persatu ciri-ciri perkembangbiakan generatif. Pertama, memerlukan 2 orang tua atau kelamin jantan dan betina. Yang kedua, pembuahan terjadi melalui proses penyerbukan. Yang ketiga, terjadi peleburan sel kelamin jantan dan betina. Yang keempat, sifat keturunan yang tidak sama persis dengan induknya. Itu anak-anak hebat ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Anak-anak hebat, bagaimana? Sudah paham kan? Kalau masih belum paham, silahkan tonton ulang video ini ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.